Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam forum Zoom ya. Walaupun sekarang kalian libur, Ustazah ucapkan terima kasih karena kalian mau belajar pengayaan bersama Ustazah Nisa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar pembelajaran wajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya, Mas Fawas. Doa bersama-sama ya, mic-nya dinyalakan. Kita berdoa. Ditunjukkan. Doa sebelum belajar. Warzuqni fahma. Ya Allah, hilang dan berdoa dan kami ini amin. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga Allah memberikan kita kelancaran untuk kegiatan kita belajar pada pagi hari ini. Kemarin masih ingat kita belajar subtema 1 tentang manusia dan lingkungan. Belajar apa ya pertemuan kemarin ya? Ada yang masih ingat? Belajar urutan peristiwa, terus belajar apa lagi? Yang kemarin? Selain urutan peristiwa. Apa Mas Fawad? Manfaat air. Ya, manfaat air. Nah, sekarang kita mau melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Di tema 8, tema 1, pembelajaran ketiga. Sudah terlihat? Sudah, Us. Tadi kalian sudah mengisi link kehadiran di WhatsApp ya? Sudah semua? Ya, alhamdulillah. Berarti hari ini masuk semua ya? Iya. Suaranya yang terdengar hanya Mas Fawas nih, yang lain gimana? Hari ini masuk semua? Yang lain belum ada suaranya. Nah, silakan dinyalakan kameranya. Mbak Felda, Mas Jaki, Mas Fawas. Yuk, mana nih? Mas Fawas, Mas Jaki, Mbak Kalista, Mbak Naila, Mbak Dina. Belum terlihat kameranya. Silakan dinyalakan dulu. Nah, dinyalakan terus ya. Nah, nanti tujuan kita belajar hari ini yaitu menganalisis peristiwa pada teks dengan benar. Kemudian kita menceritakan kembali latar belakang cerita dengan tepat. Kita dapat menguraikan keragaman sosial budaya. Kemudian kalian nanti dapat mendemonstrasikan informasi yang diperoleh dari sumber yang terkait dengan keragaman budaya, dapat mengelompokkan jenis usaha dan kegiatan ekonomi, dan dapat menuliskan jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Nah, biar makin semangat, kita nyanyi dulu ya. Coba di-on-kan dulu mic-nya. Kita nyanyi bersama. Satu Nusa, Satu Bangsa. Hafal semua? Lagunya hafal semua?
Atau ada yang lupa nih? Sudah hafal semua? Mbak Zelda hafal nggak? Nah, ya kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Yang keras. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sudah makin semangat atau belum? Atau masih lemes nih? Udah. Udah pada sarapan belum sih? Kok lemes banget nih suaranya? Sudah. Udah. Ya, oke. Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Jadi bisa makin semangat ya belajarnya hari ini ya. Kita sudah bernyanyi lagu nasional. Diharapkan nanti kalian jiwa nasionalismenya semakin meningkat, semakin cinta dengan Indonesia. Nah, Ustazah punya sebuah cerita. Ada beragam budaya di Indonesia. Nah, keragaman. Nah, ada sebuah cerita ini. Cerita kebakaran di rumah adat Bone. Siapa yang mau membaca nih? Mbak Zelda, coba dibaca. Yo, ada cerita kebakaran di rumah adat Bone. Mbak Zelda, silakan dibaca. Masih di mute, Mbak Zelda? Oh, lihatnya di layar aja nih, kelihatan kan layarnya? Di layar ini aja, Mbak. Ya, Ustazah. Ya, di layar. Kebakaran di rumah adat Bone. Kebakaran di rumah adat Bone. Rumah adat Kerajaan Bone berada di Jalan Lateneritata, Kecamatan Watambone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Rumah adat tersebut dilahap si jago merah pada hari Sabtu 20 Maret 2021. Kegiatan tersebut terjadi pada pukul 4 dini hari. Api berawal muncul di bagian belakang rumah adat Bola Soba. Kemudian api menjalar dan membakar seluruh bangunan. Warga sekitar berbondong-bondong memadamkan kobaran api menggunakan air dari rumah masing-masing. Tidak berapa lama kemudian tim pemadam kebakaran berdatangan. Tim pemadam kebakaran pun menyemburkan air ke seluruh bangunan yang terbakar. Sekitar pukul 6 pagi, kebakaran rumah adat Bola Soba berhasil dipadamkan. Ya. Jadi ada kebakaran di rumah adat Bone. Nah, urutan peristiwanya. Ya, urutan peristiwanya apa nih? Yang pertama,
rumah adatnya terletak di Kecamatan Watampone, Kabupaten Bone. Kemudian terbakar pada tanggal berapa? 20 Maret 2021. Ya, kemudian tidak lama itu setelah terbakar, tim pemadam kebakaran datang memadamkan api. Lalu api berhasil dipadamkan pada pukul 6 6 pagi. pagi. 6 pagi. Apakah warga sekitar juga membantu memadamkan apinya? Iya. 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 Dengan cara apa mereka membantunya? Mengambil air dari rumah masing-masing. Iya, warga membantu memadamkan api dengan mengambil air dari rumah masing-masing. Kemudian warga juga menggunakan air sungai di dekat rumah adat Bone. Nah, rumah adat Bone itu merupakan rumah adat ya dari mana tadi sukunya? Dari mana? Yo, lupa ya? Lupa, Us. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, apakah rumah adat di Bone itu sama dengan rumah adat di Jawa Tengah? Bentuknya sama atau beda kira-kira? Beda. Beda. Kalau dengan rumah adat yang di Kalimantan, bentuknya sama atau beda? Beda. Beda. Nah, ini di bawah ini ada berbagai macam rumah adat ya, berbagai bentuk. Nah, bentuk rumah adatnya itu menyesuaikan dengan kondisi alam sekitarnya. Misalnya contoh rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung ya. Jadi tinggi karena menghindari serangan hewan-hewan liar. Kan kalau di Kalimantan itu masih banyak hutan-hutan, jadi mereka membangun rumah dengan tinggi biar aman dari serangan hewan. Bagaimana dengan rumah adat di daerah kamu? Bentuknya seperti apa di daerah kamu? Rumah apa ya namanya ya di daerah kita ya? Joglo. Joglo. Sekarang kita lihat video berikut tentang berbagai keragaman budaya di Indonesia. Ya. Nah, mana ini wajahnya belum terlihat? Hilang lagi wajahnya. Dinyalain dulu ya, kameranya tetap on ya. Ya. Di on kan, nah Mas Fawaz, bagus, sip. Yang lain, ya jangan dimatikan ya kameranya ya. Mas Zaki, Mbak Kalista dari tadi belum terlihat. Mbak Vina juga belum, Mbak Naila. Oke. Sekarang kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Tidak lupa selalu happy dimanapun kita berada. Oke, di video ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, muatan PPKN. Kompetensi dasar 3.3. Materi yang kita pelajari adalah keragaman sosial budaya di Indonesia. Nah, bagaimana keragaman sosial budaya di Indonesia? Yuk, kita simak video ini dengan baik ya. Oke, Indonesia adalah negara yang kaya.
apa sih yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya? Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, juga memiliki keragaman sosial dan budaya yang bisa menjadi modal pembangunan bangsa. Lantas, apa saja ya keragaman budaya yang ada di Indonesia? Nah, bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia meliputi keragaman bahasa daerah, keragaman rumah adat, keragaman senjata tradisional, pakaian adat, ataupun keragaman lagu daerah, tarian daerah, serta pertunjukan kesenian daerah. Selain memiliki keragaman budaya, Indonesia juga memiliki keragaman sosial. Berikut ini bentuk keragaman sosial yang ada di Indonesia, yaitu keragaman suku bangsa, keragaman religi atau agama, ada juga keragaman sistem masyarakat, serta keragaman mata pencaharian. Oke, yang pertama kita bahas adalah keragaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu keragaman bahasa daerah. Setiap suku bangsa akan berkomunikasi dengan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa suku bangsa yang ada di Indonesia sangat beragam dan sangat banyak jumlahnya, sehingga bahasa daerah yang ada di Indonesia juga sangat beragam dan banyak. Indonesia termasuk negara yang kaya akan bahasa daerah. Nah, berikut ini adalah data persebaran bahasa daerah di Indonesia pada tahun 2018. Data tersebut bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Statistik Kebahasaan 2019 yang diolah oleh Litbang Kompas. Nah, menurut data tersebut, Indonesia memiliki sebanyak 750 bahasa daerah. Wow, sangat banyak ya. Di Sumatera ada 47 bahasa daerah, di Jawa ada 17, di Kalimantan ada 68, di Sulawesi ada 67, di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ada 85. Sedangkan yang paling banyak jenis bahasa daerahnya terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua, yaitu sebanyak 466 bahasa daerah. Nah, keberagaman bahasa daerah di Indonesia seharusnya tidak menjadi masalah, karena Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ada juga keragaman rumah adat. Ataupun cara memiliki ciri-ciri khas dalam proses pembuatan ataupun cara mengenakannya. Berikut ini adalah contoh-contoh pakaian adat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ulos dari Sumatera Utara. Keragaman budaya berupa tarian daerah. Berupa permainan anak tradisional.
Ada permainan tradisional berupa dingklik oglak aglik yang berasal dari Jawa Tengah. Di Jawa Barat ada permainan anak tradisional yaitu perebut jengkol. Nah, kedua permainan anak tradisional tersebut sebenarnya serupa. Permainan tersebut dilakukan secara berkelompok, sekitar 3 sampai 5 orang. Nah, kedua permainan tersebut mengajarkan tentang kepemimpinan, ketahanan kelompok, dan kekompakan. Selain memiliki keragaman budaya, Indonesia juga memiliki keragaman sosial. Keragaman sosial yang tampak di sekitar kita adalah keragaman mata pencaharian yang ada di sekitar kita, meliputi berbagai bidang. Ada pekerjaan atau mata pencaharian di bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang perkebunan, bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang jasa. Nah, tadi sudah kalian simak tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ada apa saja tadi keragaman budayanya? Ayo dinyalakan lagi ya kameranya. Ada berbagai macam. Adat, pakaian adat, senjata, Ada pakaian adat, kemudian bahasa daerah. Terus apa lagi? Tarian. Apa Mbak Felda? Tarian. Tarian. Apalagi? rumah adat, Rumah adat, bagus. Terus permainan anak tradisional, permainan anak tradisional. Dan juga ada keragaman mata pencaharian tadi ya, juga berbeda ya. Nah, kekayaan budaya Indonesia itu ada berbagai macam karena ada berbagai suku bangsa di Indonesia, nggak cuma satu suku, tapi disebutkan di Jawa ada berapa suku, di mana lagi tadi ya, Bali ada berapa, di Papua ada berapa, gitu. Banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, semua itu menjadi ciri khas dari tiap-tiap daerah. Misalnya, satu contoh bahasa daerah, tiap suku bangsa dalam berkomunikasi dengan orang setempat, masyarakat setempat menggunakan bahasa daerah. Kalau kita berarti menggunakan bahasa Banyumasan, ya kan? Kalau komunikasi sehari-hari. Kemudian kalau di Jawa Barat, suku Sunda menggunakan bahasa Sunda. Sunda, bagus ya. Di Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda. Kemudian selain bahasa ada rumah adat. Hampir setiap suku itu punya berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Bangunannya berbeda, disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adatnya pun berbeda-beda. Selain itu ada pakaian adat. Pakaian adat tradisional merupakan salah satu budaya yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Banyaknya suku provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia ini, maka banyak pula pakaian adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi. Kemudian ada kesenian daerah. Keseniannya juga beragam. Ya, ada tari-tarian. Kemudian selain itu, selain ada kesenian, ada permainan tradisional. Kaya sekali ya Indonesia ya. Punya berbagai keragaman budaya. Ya. Sekarang kita coba nih belajar bahasa daerah. Coba Mas Zaki. Bahasa Indonesianya saya. Bahasa Jawanya ada yang tahu? kuda, Kulo, aku. Bahasa Sundanya apa Mbak Felda? Abdi. Bahasa Bataknya Mbak Vina. Aku. Aku. Bahasa Papuanya Mbak Naila. Saya.
Nah, terus rumah, contohnya bahasa Jawanya omah, bahasa Sundanya imah, bahasa Bataknya bagas, bahasa Papuanya rumah, nggak pakai h. Sekarang rumah adat nih. Rumah adat Joglo dari mana? Jawa Tengah. Kalau dari Papua, Honai. Rumah Hai. Honai. nah, rumah Honai. Dari Sulawesi, Sulawesi Utara. Waikas. Kalau rumah Gadang dari mana? Sumatera Barat. Sumatera Sumatera Barat. Barat. Ya, Sumatera Barat. Kalau rumah Kasepuhan, Jawa Jawa Barat. Barat. Jawa Jawa Barat. Barat. Nah, kalau rumah Betang dari mana? Kalimantan Tengah. Iya. Banyak sekali ya, itu baru sebagian, belum semua. Ada berbagai macam rumah adat. Kita lihat gambarnya. Nih, rumah adat Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Apakah semuanya bentuknya sama? Beda. Beda. Ya, yang hampir mirip dari mana ya? Itu ya. Jawa Tengah, Jawa Jawa Timur. Tengah dan Jawa Timur. Iya, betul. Jawa Tengah dan Jawa Timur bentuknya sekilas hampir mirip ya, tapi berbeda. Punya ciri khas apa ya kalau yang Jawa Tengah ya? Bentuknya unik, memiliki tuh banyak ruang dan banyak tiangnya juga. Kita lihat yang lain lagi. Nih, dari mana ini? Yang bulat ini dari mana? Seperti setengah lingkaran. Papua. Papua. Namanya Papua. rumah apa? Honai. Honai. Nah, kemudian ini rumah dari Maluku, rumah adat Maluku. Ada dari Banten. Kemudian ada dari Sumatera Barat. Nah, ini pasti tahu semua nih kalau Sumatera Barat rumah adatnya namanya apa? Gadang. Iya. Gadang. Rumah Gadang. 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 yang dari Banten, rumah adatnya apa? Rumah adat Baduy. Ya, betul. Dari itu, dari Maluku. Rumah Bayi. Melayu. Iya, betul. Iya, rumah Baileo. Nah, selain rumah adat, ada berbagai macam pakaian adat. Dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Papua, Jawa Tengah. Ini yang kalian sering lihat mungkin Jawa Tengah ini ya, kalau ada di nikahan-nikahan itu ya, menggunakan pakaian Iya. adat. Kalimantan Tengah, dari Maluku, dari Bali. Bagus-bagus ya pakaiannya ya, Iya. beraneka ragam dan unik. Nah, antara provinsi satu dan provinsi lain itu berbeda. Selain itu ada kesenian daerah nih. Kesenian daerah, ini ada tari apa ini? Tari Saman. Dari mana tari Saman? Aceh. Dari Aceh. Sebelahnya ini tari apa yang hijau? Tari Merak. Tari Merak dari Banten. Banten. Ini kuda lumping. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kemudian ini Jawa tari apa? Sebelahnya. Tari piring. Tari piring. Tari piring dari mana? Sumatera Barat. Ya. Sumatera Barat. Nah, itu tadi berbagai macam keragaman budaya Indonesia. Sekarang coba kalian kerjakan LKPD-nya.
silakan. Dibuka ya, linknya sudah Ustazah kirimkan di grup tadi. Silakan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan terkait LKPD-nya? Sudah selesai? Sudah. Kak Zelda sudah selesai, yang lain sudah selesai belum? Sudah, Os. Alhamdulillah. Coba
Ustazah Bukani. Silakan presentasikan hasilnya. Siapa yang mau mempresentasikan peristiwa yang terjadi pada teks Rumah Betang Uluk Palin? Mbak Vina sudah? Sudah, Us. Nah, coba silakan dibacakan. Peristiwa yang terjadi pada Rumah Betang Uluk Palin terbakar hingga tidak ada yang tersisa. Keunikan Rumah Betang Uluk Palin berukuran panjang 268 meter, tinggi 6-5 meter, dan dapat dihuni lebih dari 500 jiwa. Peristiwa yang terjadinya apa? Rumah Betang Uluk Palin terbakar hingga tidak ada yang tersisa. Iya, rumahnya itu peristiwa yang terjadi rumahnya terbakar sampai tidak ada yang tersisa. Nah, padahal rumah itu memiliki keunikan ya, keunikannya itu panjang sekali sampai 268 meter dan punya tinggi 5-6 meter. Kemudian bisa dihuni 500 jiwa. Ya, bayangkan 500 jiwa. Banyak sekali ya 500 orang. Nah, coba ada yang sama jawabannya dengan Mbak Vina? Sama, Us. Sama. Atau ada yang mau menambahkan? Mas Fawad? Sudah betul jawabannya Mbak Vina? Sudah. Iya, sudah. Iya, betul. Jawabannya Mbak Vina sudah betul. Tepuk tangan untuk Mbak Vina. Ya, terima kasih Mbak Vina. Kemudian yang kedua, LKPD kegiatan 2. Siapa yang mau membacakan hasil kerjaannya? Mbak Felda coba. Ya, Ustazah. Nomor 1, jawabannya pakaian adat, bahasa daerah, rumah adat, tarian daerah, dan kesenian daerah. Nomor 2, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Jawa. Kemudian, Nomor 3, tarian daerah, lagu daerah, permainan anak tradisional. Nomor 4, saling menghargai, tidak mengejek, saling membina kerukunan antar sesama suku yang berbeda budaya. iya, betul sekali jawaban Mbak Felda. Coba Mas Zaki, jawabannya apa? Silakan dibacakan. Apa saja kalau jenis-jenis budaya di Indonesia, Mas Zaki, jawabannya Mas Zaki apa? Mas Zaki? Mana Mas Zaki nih? Mas Zaki bisa dengar suara Ustazah? Bisa, Us. Ya, coba dibacakan hasil pekerjaannya. Dari nomor 1. Yang nomor 1, Us. Ya, 1-4. Ada yang belum selesai, Us. Yang sudah nomor berapa? Nomor 2 sudah. Bahasa daerah yang kamu ketahui.
Tadi sudah di awal pembelajaran. Apa yang nomor 1? Jenis-jenis budaya di Indonesia. Nah, tadi mendengarkan jawaban dari Mbak Zelda atau tidak, Mas Zaki? Mas Zaki, mana ini suaranya? Bilang. Mas Zaki. Ya, nomor 1 itu betul tadi ya, jawaban dari Mbak Felda ada jenis-jenis kebudayaan di Indonesia, keragamannya ada pakaian adat, bahasa, rumah adat, ya. Kemudian bahasa daerahnya ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Bugis. Kalau tarian keseniannya ada tarian daerah, permainan daerah, tradisional, lagu daerah. Betul. Kalau sikap kita atas perbedaan budaya di Indonesia, saling menghargai, ya, membina kerukunan antar sama, tidak saling mencela atau mengejek. Ya. Itu ya. Nanti silakan Mas Zaki dilengkapi jawabannya. Nah, kita lanjutkan. Nah, selain ada keragaman budaya, di Indonesia juga ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Ya, apa sajakah itu kegiatan ekonomi dalam masyarakat? Nah, silakan kalian lihat video ini. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Manusia melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya beragam jenis usaha dalam masyarakat. Salah satu jenis usaha dalam masyarakat adalah mengolah sumber daya alam lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu agraris dan ekstraktif. Jenis usaha agraris adalah jenis usaha di bidang produksi yang memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di bidang usaha agraris. Kegiatan yang termasuk dalam jenis usaha ini antara lain adalah kegiatan persawahan, kegiatan perkebunan, kegiatan peternakan, serta kegiatan perikanan. Pada umumnya usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan. Kondisi ini terjadi karena usaha persawahan dan perkebunan membutuhkan lahan yang luas. Tanah pertanian di daerah pedesaan ditanami sayuran, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat,
tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, masyarakat dapat bercocok tanam pada lahan sempit. Saat ini, masyarakat dapat menggunakan teknik hidroponik dan vertikultur dalam bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Nah, tadi sudah kalian simak videonya. Tentang apa videonya ya, Mbak, Mas? Videonya tentang Usaha masyarakat. ya jenis usaha yang ada di masyarakat atau jenis usaha yang memanfaatkan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu masyarakat melakukan berbagai usaha dan berbagai kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Salah satunya yaitu dengan tadi mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nah, jenis usahanya di bidang produksi dalam pengolahan sumber daya alam. Misalnya hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Ya. Agraris dalam bidang agraris itu luas, bisa persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Nah, sekarang tuliskan jenis-jenis usaha yang terdapat di daerah tempat tinggalmu. Lalu presentasikan di depan teman-temanmu. Silakan di dalam LKPD ya. Tuliskan jenis-jenis usaha yang terdapat di daerah tempat tinggalmu. Apa saja jenis-jenis usahanya? Sudah ketemu? Minimal 3 aja, nggak apa-apa. Jenis usaha yang terdapat di daerah tempat tinggal. Sudah? Sudah. Nah, silakan sekarang Mbak Kalista coba jenis-jenis usaha yang di daerah tempat tinggalnya apa? Ada usaha apa saja di tempat tinggal Mbak Kalista? Pembuatan tempe, Pembuatan tempe. Terus pembuatan kulit lumpia, pembuatan kulit lumpia, pembuatan batako, pembuatan batako ya. Ada lagi? pembuatan keripik, Keripik apa itu? Keripik tempe. keripik singkong, Oh, keripik singkong. Lalu ada lagi? pembuatan bata merah, Bata merah. Ya, banyak sekali ya jenis-jenis usaha yang di sekitar tempat tinggal Mbak Kalista. Coba yang mau menambahkan di daerahnya Mas Fawas. Ada apa selain yang belum disebutkan Mbak Kalista? Usaha pertanian sama peternakan. Usaha pertanian dan peternakan. Peternakan apa Mas? Di situ Mas. Peternakan sapi. Sapi. Ya banyak ya di sana ya yang peternak sapi ya. Ya.
Ya, nanti itu kalau yang beternak sapi juga saat ini kan mendekati Idul Adha, pasti itu lagi laris-larisnya usaha peternakan sapi karena kan banyak orang yang berkurban. Ya, terima kasih Mbak Kalista dan Mas Fawaz. Ya betul jawabannya. Berbagai macam jenis usaha yang terdapat di daerah kamu banyak sekali. Oke. Nah, ada juga pembuatan novia. Kalau di Sukaraja ada pembuatan getuk goreng, ada pembuatan tempe. Tadi untuk produksi yang bahan bangunan ada pembuatan batako, ya, dan lain sebagainya. Ustazah punya sebuah game. Nah, kalian mau lihat gamenya? Mau lihat nggak gamenya? Halo? Mau. Yang mau cuma Mas Fawaz nih, yang lain nggak mau lihat nih. Nah, lihat ya. Nih. Bentar, Ustazah searching dulu. Nah, ini kuis labirin. Kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan Us. Anus. Cara mainnya adalah ini yang merah itu ceritanya kita, ya. Terus yang biru itu apa namanya? Musuhnya. Nah, kita nggak boleh sampai kena musuh. Karena kalau kena musuh nanti mati. Nyawanya cuma 3 itu. Nah, sekarang ada pertanyaannya tuh di bawah. Kelihatan nggak pertanyaannya? Coba dibaca. Kelihatan. Apa? Kelihatan. Pertanyaannya apa? merupakan bidang usaha ekstraktif. Contoh kegiatan Merupakan jenis bidang usaha ekstraktif. Contoh kegiatanku adalah Mana aku harus pergi? Bantu aku. Nah, coba diarahkan. tambangan. Yang mana ini? yang Bertambang. Tambangan. Yang mana? Yang ini bukan. di atas Bukan. Apa ini? Bukan. Ini bukan. Ayo kita cari lagi. Mana aku harus pergi? Awas. Mana ya? ini Apakah ini? itu Ini. Iya, betul nggak? Yeay. Benar. Coba lagi. aku Mana ada aku rumah harus ada pergi? di Papua. Coba ke sini. Naik Kalau rumah ada dari Papua, manakah aku naik? Mana aku harus pergi? Mana? Tolong arahkan aku. terus yang Ini bukan. bukan Bukan. Coba kanan kiri gitu bilang. Kan ceritanya nggak tahu. Yang mana nih? Aku harus Kiri. kemana? Ke kiri, Bawah. balik dong. Ke bawah. ke atas Ke bawah, terus Bawah. kemana? ke Ke kanan. Ke atas. Atas. ya ke atas ya itu Mana lagi? Ke bawah. ya itu Betul. Aku harus kemana? kamu kan salah satu orang dari Jawa Timur Dari Jawa Timur. Siapakah aku? Aku harus kemana? Bawah. Oh. Tolong arahkan aku. Jangan sampai mati. Apakah ke sini? Ponorogo Yang mana? memang tadi Ponorogo tadi pertemuan yang mana nih nggak bisa bedain Mana? Ayo yang mana? Yang mana? yang ini ya Ini ya? Ponorogo Bukan. Yang mana coba? yang atas itu Sebelahnya.
Oh, ini yang atas. Itu Yakin? Torirok balik nggak sih? Terus bener nggak sih? Yakin? Ponorogo, Oh, ini. Remong, atau Pedangmulan? Yang ini. Haha. Itu. Ini. Iya, Us. Iya. Iya, Us. Yeay, betul. Kalau yang atas ini dari Bali. Barong. Aku adalah salah satu jenis usaha dalam bidang produksi. Biasanya aku jualan menjadi produk minuman. Aku adalah Itu teh, itu teh. Ini itu. ini. Ini Us. Bukan. Ini itu Us. Itu. Pedang hijau. Belok. Mana aku harus pergi? Banyak sekali musuhnya. Mana? Yang ini. Ini, Us. Ya, itu. Ya. Itu ya. Betul. Ada lagi nih. Melakukan jenis usaha untuk bahan baku pembuatan kain aku adalah Bukan kain. domba. Mana aku harus pergi? Tolong aku. Ulat sud. Arahkan aku. Hah? Ya. Ya. Satu lagi. Ini yang domba. Aduh, ketabrak nih, nggak bisa. Ya. Yang lumayan Yang mana ini? Ya, Ya. 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 4 skornya, salah satu tadi mati. Coba ya, lagi. Lagi. Coba. Tadi yang terakhir. domba. Bukan. Yang terakhir bukan Ulat domba. sutra. Aku merupakan salah satu kesenian Yang dari Jawa terakhir itu Timur. ulat sutra. Kan dia adalah pembuatan kain kan. Kalau domba itu kan baju, biasanya jaket tebal. Nah, silakan nanti kalian coba sendiri ya. Ya. Oke. Ya, Us. Bisa dicoba Terus, permainannya. Kalian silakan nanti kerjakan evaluasinya lewat word wall ya. Nanti bisa sambil ya, bermain. Oke? Nanti bisa dibuka Oke. sendiri, main sendiri-sendiri. Nanti juga jenis permainannya bisa diganti. Kalau kalian mau labirin bisa, mau tebak-tebakan kotak bisa. Tuh, nanti terserah kalian mau pilih yang mana. Ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Jenis-jenis budaya Indonesia di Indonesia. Ya, jenis keragaman budaya di Indonesia. Kemudian apa lagi? Urutan peristiwa. Urutan peristiwa. Jenis-jenis usaha. Jenis usaha di Indonesia. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ustazah tutup? Tidak. Sudah bisa dipahami semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami. Nanti kalian tetap belajar ya, walaupun sudah paham, nanti tetap dibaca-baca lagi. Kemudian LKTD-nya dibaca-baca lagi. Kemudian evaluasinya juga silakan dikerjakan menggunakan word wall. Oke? Oke. Ya. Ya, Us. Sebelum kita tutup, Baza mau tanya, senang nggak ini belajar hari ini? Senang. Belajar game? Iya. Baru pernah ya belajar game ini kan? Apa sebelumnya sudah pernah? Ada yang sudah tahu? Baru pertama atau sebelumnya ada yang sudah pernah coba game ini?
Sudah pernah coba. Oh, ada yang sudah pernah. Oke. Coba. Ya, nanti yang pengen coba silakan dibuka dulu ya. Oke, silakan dipimpin doa selesai belajar. Mas Zaki. Doa akhir pertemuan. Subhanallah bihamdika Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang Ustazah berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita